Ibu-bapak sekalian, sedikit kami perkenalkan mengapa kami memilih Bank Syariah Indonesia ini. Bank Syariah Indonesia ini setelah merger sebagai hasil kebijakan pemerintah telah berubah menjadi salah satu emiten terbesar ke-10 ya Pak, 10 besar ya Pak ya, emiten di pasar modal sekarang ya Pak ya. Iya, ya, masuk top 10 Pak sekarang ya. Dari sisi market value-nya. Kemudian juga di dunia internasional, Bank Syariah Indonesia ini salah satu lembaga bank syariah yang diperhitungkan sekarang di level dunia. Jadi langkah-langkah semacam ini mari kita lihat bagaimana setelah merger dengan 3 perbankan merger menjadi satu, 3 culture disatukan, mampu meningkatkan revenue, mampu meningkatkan perolehan pertumbuhan profitnya yang sekitar 30% lebih. Saya kira ini menarik untuk Bapak bocorkan apa nih rahasianya nih. Dipersilakan Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Edi Sasmito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya terima kasih Pak Beni Handoni, Direktur Utama Datacor yang sudah mengundang kami pada pagi hari ini. Dan Pak Edi tentunya sebagai moderator pada kesempatan pagi ini juga. Ingin menyapa juga tadi Pak Tiko, Pak Wamen 2 BUMN yang sudah dengan panjang lebar menyampaikan keynote dan termasuk beberapa informasi penting disampaikan untuk audiens. Saya juga ingin menyapa Pak Abdul Ghani, Dirut PTPN 3 yang juga hari ini menjadi pembicara, dan teman saya Bu Vera Evalin, Direktur Keuangan BCA, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya, kesempatannya kita diberi waktu yang baik pagi ini untuk melaksanakan webinar yang diselenggarakan oleh datacor.id dengan tema adalah strategi penyelamatan perusahaan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih, tentunya kami diminta untuk bicara mengenai kisah sukses merger Bank Syariah Indonesia Tbk ya. Saya dikasih waktu berapa lama Pak Edi? Berapa menit waktu saya Pak Edi? 20 menit Bapak. Oh oke, baik kalau gitu. Jadi lega ya gitu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya saya mulai dengan teori merger dulu ya. Kalau kita lihat memang merger ini menarik ya. Sebetulnya merger itu adalah sebuah upaya ataupun penggabungan beberapa unit bisnis, ya bisa 2, bisa 3, yang pasti lebih dari 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Dan pada prakteknya ya ada terjadi berbagai variasi. Contoh misalnya di Bank Mandiri misalnya waktu itu ada 4 legacy bank ya merger, kemudian membentuk bank baru yang namanya Bank Mandiri. Jadi 4 itu menjadi legacy, survivalnya dibentuk baru. Dan variasi ini bermacam-macam ya. Tentunya merger ini memang lebih banyak benefitnya ya, lebih banyak manfaatnya ketimbang mudarat ya. Jadi sisi untuk meningkatkan capability, market breakthrough, dan juga reserving the customer experience. Size tentunya juga matters ya setelah dilakukan merger ini, sehingga diharapkan company yang hasil merger ini mempunyai muscle yang lebih kuat ya, kemampuan yang lebih kuat untuk bersaing di industrinya. Nah, kemudian kami juga coba menyampaikan beberapa hal tentang merger tadi untuk memperkuat sinergi di berbagai aspek. Ini adalah tujuan dari merger, ini objektif dari merger. Ketika 2 perusahaan atau lebih melakukan merger, maka akan berdampak untuk operasional sinergi. Dari sisi economic of scale tentunya akan meningkat ya, karena tadinya ada 3 bank misalnya di Bank Syariah Indonesia, kecil-kecil, kemudian digabung jadi satu menjadi lebih besar. Ya, dari sisi financial synergy juga ini juga memperbaiki dari sisi kemampuan cost of capital, kemudian dari sisi managerial synergies ya, scope dan juga style of management juga akan lebih baik ya. Dari sisi market synergies tentunya customers-nya akan lebih banyak ya, number of customers-nya akan meningkat,
kemudian banknya sendiri ataupun company-nya sendiri juga bisa providing service yang lebih baik kepada nasabahnya atau pelanggannya. Jadi diharapkan memang merger ini seperti di BSI misalnya, 3 entity yang bergabung menjadi satu, tentunya diharapkan 1 tambah 1 tambah 1 tidak menjadi 3, harusnya 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 5 atau menjadi 6 ya. Jadi ini sebenarnya diharapkan kalau merger menghasilkan magnitude hanya 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 3, harusnya merger itu adalah kurang produktif atau kurang berhasil dari apa yang diharapkan sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga ingin menunjukkan di slide berikut adalah beberapa mega merger perbankan yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia ya. Nah di Indonesia banyak sebenarnya kita pilih beberapa yang memang top of mind yang besar. Di tahun 1998 pada saat krisis keuangan ya terjadi dan pada saat itu nilai tukar rupiah melambung tinggi hampir dari 12.000 lebih sehingga banyak perusahaan kolaps ya. Dan bagi company-company yang tidak melakukan hedging dari kewajiban keuangan dalam mata uang US dollar pada saat itu juga mengalami kendala yang sangat parah gitu, signifikan. Dan dari sisi perbankan sendiri juga tahun 1998 sebenarnya mengakibatkan NPL yang melambung tinggi, misalnya yang ada di Bank Eksim, BDN, Bapindo, dan Bumidaya itu NPL saat itu bisa lebih dari 30-40% karena impact dari krisis ekonomi. Pada saat itu pemerintah di masa itu memutuskan 4 bank BUMN yang saat itu atau bank milik negara, pemerintah, Eksim, BDN, Bapindo, dan Bumidaya merger ya, menjadi satu. Nah tentunya pada saat merger itu dibentuk entitas baru yang namanya Bank Mandiri yang menjadi survival ya. Dan di tahun 2008 juga kita masih ingat ya pada saat itu Bank Niaga dan Lipo Bank itu dilakukan merger juga ya, tinggal namanya berubah menjadi CIMB, dulu CIMB Niaga Lipo ya, lama-lama Liponya hilang karena minority ya, menjadi CIMB Niaga. Ini juga menghasilkan entitas baru dan harapannya juga memang kenyataannya sekarang lebih baik ya kinerja dan juga pencapaian yang diperoleh, termasuk Mandiri tadi juga merupakan satu fenomena ya, karena banyak pada saat itu kebetulan saya juga involved di tim merger di tahun 98, 99, 2000, banyak yang menyaksikan apakah bank ini akan berhasil atau tidak, karena pada dasarnya merger itu tantangannya banyak sekali yang kita bahas nanti di belakang. Tapi alhamdulillah Mandiri bisa menunjukkan bahwa merger bisa membawa identitas baru, ya identitas baru, entitas baru, dan profil bank yang baru yang menjadi salah satu kekuatan penopang ekonomi di Indonesia. Nah, BTPN Bank juga pernah melakukan merger dengan SMBC. Ini adalah Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Pada tahun 2019 berubah nama menjadi Bank BTPN pada saat ini. Dan tentunya kita juga ingat bahwa Bank Jepang ini memiliki cabang di Indonesia dan melakukan akuisisi dan merger terhadap Bank BTPN pada tahun 2019 yang lalu, berubah nama menjadi Bank BTPN. Kemudian mega merger juga kita lihat ya di sini adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini ada hasil penggabungan dari 3 bank syariah milik pemerintah ya, dalam hal ini Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. 3 bank ini bergabung menjadi satu. Proses PMO mergernya sudah dilakukan sejak bulan Maret 2020 yang lalu. 11 bulan kemudian legal merger terjadi. Pada saat itu tanggal 1 Februari 2021, alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian dari Februari sampai hari ini kita terus menyelesaikan operasional merger ya, melakukan integrasi rekening ya dari 3 bank yang bergabung ini. Insya Allah nanti pada tanggal 1 November 2021 ini akan selesai semua, baik legal merger maupun operasional merger, sehingga bank ini akan bisa take off
di tahun yang akan datang ya menjadi salah satu barometer ya perbankan di Indonesia, terutama perbankan syariah. Kemudian kita juga mengenal ada beberapa merger di internasional luar negeri. Kita masih ingat tahun 1996 sebelum Mandiri itu ada namanya Chase Manhattan ya waktu itu merger dengan JP Morgan dan Bank One serta Bear Stearns menjadi JP Morgan Chase ya. Ini juga mega merger cukup besar. Kemudian yang terjadi di Jepang pada saat itu Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd bergabung dengan UFG menjadi MUFG di tahun 2005. Dan ini juga bank cukup besar skalanya di Jepang. Bapak dan Ibu sekalian ya, tentunya melakukan merger ini memang banyak sekali tantangannya. Yang pertama dari people dan budaya ya, culture. Karena entity, contohnya adalah Bank Syariah Indonesia, 3 entity yang berasal dari 3 unit yang tadinya adalah kompetitor, digabung menjadi satu. Yang tadinya culture-nya berbeda, digabung menjadi satu. Yang tadinya orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda, latar belakang yang berbeda, harus digabung jadi satu. Nah ini merupakan pengalaman kami, baik di waktu di Mandiri dulu dan juga pada saat di BSI ini, melihat bahwa memang gimana caranya kita menghandle ya orang dan culture ini sangat penting. Ada perbedaan yang mendasar ya pada saat merger terjadi di Mandiri dan di BSI. Saat di Mandiri waktu itu tim merger diperkenalkan untuk melakukan rasionalisasi, artinya pengurangan karyawan ya. Dan pengurangan itu tentunya dilakukan dengan secara lebih proporsional dan juga tentunya dengan cara yang lebih baik melalui golden shake hand. Jadi pada saat Mandiri waktu itu terjadi pengurangan mungkin sekitar 5.000 karyawan dan mereka pada happy karena mendapatkan paket yang bagus. Tapi pada saat kami melakukan merger di 3 bank syariah ini, kita paham bahwa project di kick off mulainya Maret 2020 pada saat pandemi sedang melanda ya Indonesia dan juga tentunya dunia. Dan betapa sulitnya kami juga tidak diberikan kesempatan untuk melakukan rasionalisasi ya. Jadi apapun yang ada di 3 bank ini, berapapun jumlah karyawannya, kita tetap angkut semuanya ke dalam entitas baru BSI. Jadi ini memang menjadi tantangan yang luar biasa dan termasuk dalam hal kita menggabungkan culture yang ada menjadi culture-nya BSI atau kita namakan BSI One Culture. Ini memang nggak mudah, tapi alhamdulillah ini bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah business process dan risk management. Masing-masing bank memiliki business process yang berbeda ya. Tentunya ini misi kita streamline, misi kita align ya dengan business process bank yang hasil merger, bank yang baru. Dan risk management framework ya, kebetulan ini agak mudah karena ini adalah bank more or less ya. Risk management framework-nya mirip-mirip gitu, tapi tentunya perlu ada penguatan dan juga enhancement yang ada di Bank Syariah Indonesia. Kita akan memakai yang namanya best practice. Yang ketiga adalah teknologi. Nah, teknologi ini juga memiliki berbagai platform. Kalau 3 bank ya 3 platform ya, 3 core banking. Kalau 5 bank ya 5 core banking. Ini juga nggak mudah disatukan. Di sisi lain juga nasabah-nasabah yang tadi masing-masing ada di core banking masing-masing bank juga tentunya akan kita migrate ya, kita migrasi ke sistem yang baru ataupun sistem survival yang kita gunakan di bank hasil merger. Nah, case-nya BSI ini kebetulan yang menjadi survival untuk core banking atau teknologinya menggunakan core bankingnya BSM, Bank Syariah Mandiri, jadi sehingga 2 bank yang tadi ikut bergabung tentunya dilakukan migrasi dan juga integrasi, baik itu rekening customer maupun juga dari sisi core bankingnya juga digabung ke core banking yang menjadi survival. Nah yang terakhir adalah data dan reporting, karena masing-masing memiliki database yang berbeda, ya, data enterprise yang berbeda, reporting yang juga berbeda. Tentunya ini juga membuat kita tidak mudah ya, dan mesti disikapi dengan baik gimana caranya kita merapikan ya data management yang ada di 3 bank menjadi satu dan reporting system. Apalagi perbankan itu regulatornya banyak ya.
tidak hanya OJK seperti saat ini kita ketahui yang pengawas bank itu adalah OJK, tapi juga dari sisi sistem pembayaran, clearing, sandi bank, dan seterusnya itu pengawasnya adalah Bank Indonesia. Jadi ini juga merupakan tantangan yang cukup besar agar proses merger bisa berhasil dengan baik dan berjalan dengan baik. Nah, di sisi lain, merger ini juga seperti tadi Pak Wamen sampaikan, tidak hanya proses menggabung-gabungkan, tapi dalam perjalanannya bank ini juga harus sehat. Dan bank ini juga harus profitability-nya juga baik, ya, rentability-nya juga baik, dan harus menunjukkan kinerja yang baik. Jadi seolah-olah kita seperti pembalap Formula One, tetap membalap, tetap ngebut, tapi tugas kita misalnya mesti berhenti, ya, mompa ban, makan, ya, dan juga mengecek mesin, itu tetap dilakukan. Jadi ini memang pekerjaan yang multitasking, ya, simultan, dan ini yang diharapkan kita bisa lakukan agar perbankan ataupun bank hasil merger ini bisa tumbuh dengan baik atau berdiri dengan baik. Saya akan lanjut bahwa merger juga tentunya seperti saya sampaikan tadi membawa best practice, ya, dari 2 atau lebih perusahaan yang bergabung. Ya, jujur saya sampaikan bahwa masing-masing bank peserta merger ini, legacy ini memiliki best practice juga bagus, ya. Dan tentunya tidak kita tinggal di bank lama, kita angkut ke bank yang baru, seperti misalnya Bank Syariah, Mandiri Syariah, sudah memiliki kemampuan wholesale banking yang bagus, yang exposure lebih besar dengan resiko termitigasi dengan baik, tentunya ini kita angkut, kita bawa ke BSI. Kemudian BRI Syariah misalnya, tentunya dengan induknya Bank Rakyat Indonesia memiliki kemampuan dari sisi UMKM, ya, kita bawa, ya, kelebihan ini, best practice ini bawa ke BSI. Di sini BRIS ini atau BRI Syariah sudah memiliki digital business process untuk UMKM, pengelolaan kur syariahnya cukup bagus, ini juga kita teruskan, kita bawa. Kemudian BNI Syariah misalnya, dari sisi retail banking, ya, memiliki value proposition yang cukup baik. Tabungan Wadiah ini adalah tabungan yang memang nasabahnya tidak memerlukan yield. Tentunya ini bagus, ya, buat BSI dapatkan cost of fund yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang lain. Digital banking, ya, aplikasi BSI Mobile cukup lumayan bagus, ya, sudah didevelop oleh Mandiri Syariah, juga kita angkut, ya, ke BSI. Produk Gadai Emas misalnya, pembiayaan cicilan dan Gadai Emas ini sudah dijalankan dengan baik juga oleh Bank Mandiri Syariah, juga kita bawa. Kemudian kartu pembiayaan ini sebenarnya kartu kredit, ya, jadi kan di Syariah nggak boleh dibilang kredit, jadi kita namakan kartu pembiayaan, Hasanah Card namanya, ini juga bagus, ya, kita angkut ke BSI. Dan terakhir adalah go public company yang sudah go public, ya, license yang dimiliki oleh BRIS ini adalah perusahaan yang TBK, ini juga kita angkut ke BSI, sehingga BSI membawa semua best practice ini ke dalam cangkang bank yang baru. Kemudian yang baik-baik kita angkut, kemudian yang masih kurang tentunya kita tingkatkan best practice-nya, sehingga BSI bisa diharapkan membawa best practice yang memang sesuai standar, ya, yang ada di industri. Ini yang memang diharapkan dari merger seperti saya sampaikan tadi, untuk mendapatkan bisnis proses yang optimal, kemudian economic of skill yang bagus, yang besar, dan juga tentunya hal-hal yang bagus-bagus seperti best practice baik di dalam segmentasi, kemudian digitalisasi, dan juga produk-produk tentunya ini menjadi lebih bagus, karena yang nggak bagus ya kita tinggal, ya, bahkan ada yang kita scrap, kita tutup, ya, kita tidak perlu bawa ke organisasi yang baru. Bapak Ibu sekalian, tentunya hasil merger tadi, ya, dari 3 bank syariah ini membawa BSI ini menjadi bank peringkat ke-7 di perbankan nasional berdasarkan aset, ya. Ini adalah posisi di bulan Juni 2021 dengan aset sekitar 247 triliun, ya, dan dana pihak ketiga sebesar 216,4 triliun, pembiayaan atau lendingnya sebesar 161,50 triliun, cabang cukup banyak 1.365, karyawan kurang lebih 19.000, ya, ini adalah yang organik, yang pakai NIP, ya, karyawan tetap, dan yang non organik juga jumlahnya ada sekitar mungkin 9.000, ya,
customer base, database nasabah sekitar 15 juta. Dan yang menarik adalah harga saham BRIS pada saat IPO di tahun 2018 yang lalu, 2018 ya IPO-nya. Di pada 21 September yang lalu harganya 2080. Bahkan pernah mencapai harga di atas 3.000. Jadi di sini kelihatan bahwa market cap BRIS pada saat IPO dulu hanya 4,96 triliun, setelah merger meningkat sangat tinggi menjadi sekitar 84,69 triliun. Nah, ini adalah berkah dari merger tadi, berkah dari penggabungan yang sehingga banyak hal-hal yang positif yang bisa didapatkan oleh entity yang baru, dan tentunya ini juga menjadi benefit yang didapatkan oleh pemegang saham. Slide berikut, pemerintah memang melihat potensi untuk memperkuat peran industri keuangan syariah di Indonesia. Tidak terlepas ya dari Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri BUMN, Pak Erik juga memiliki visi yang sangat advance, ya, maju. Pak Jokowi sendiri ingin bahwa pemerintah itu harus memiliki perhatian besar ya, membangkitkan raksasa keuangan syariah, salah satunya dengan membangun bank syariah terbesar di Indonesia. Dan beliau mengharapkan BSI ini dapat memberi manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Pak Wapres mengharapkan Indonesia dapat menjadi pemain keuangan syariah yang diperhitungkan, tidak hanya di tingkat lokal tapi juga di global market ya. Kemudian merupakan cara pemerintah memperkuat kelembagaan industri keuangan syariah melalui merger ini, dan juga dapat meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian syariah global. Pak Menteri meminta bahwa kami harus masuk ke dalam jajaran 10 besar bank syariah terbesar di dunia berdasarkan market cap. Ini luar biasa targetnya, dan insya Allah dalam beberapa tahun ke depan kita akan bisa capai ini. Dan tentunya di sisi lain, beliau juga menyampaikan bahwa tujuan dari merger ini adalah meningkatkan core kompeten di badan usaha milik negara, termasuk yang ada di perbankan dan perbankan syariah. Bapak dan Ibu sekalian, ya, perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu yang memiliki peluang menarik ya secara global. Slide sebelah kiri ini menceritakan kepada kita bahwa industri perbankan secara umum di Indonesia itu memberikan pertumbuhan dan return ya, return on asset terutama tertinggi di antara negara besar di dunia. Kami mencoba menyajikan data pertumbuhan aset perbankan ya di dunia di G20 countries ya, termasuk Indonesia. Ada 20 negara di sini yang kami catat bahwa dari tahun 2015 sampai 2019 secara persentage pertumbuhan aset perbankan Indonesia masih menduduki posisi paling tinggi, itu sekitar 10% ya. Diikuti oleh Uni Emirat, Afrika Selatan, Kanada. Tapi yang menarik lagi kalau kita lihat di slide ini, banyak negara seperti Brazil, Jerman, yaitu hanya pertumbuhan 1%. Bahkan negara seperti UK dan Argentina tidak tumbuh sama sekali dalam 5 tahun, dan Turki mengalami negatif pertumbuhan atau negatif growth. Dari sisi ROA juga begitu, Indonesia paling tinggi, kemudian UAE sama dengan Indonesia, dan yang lain semuanya lebih rendah dari yang ada di kita. Nah, slide sebelah kanan menggambarkan bahwa memang terdapat preferensi ya, minat dari masyarakat yang kuat untuk perbankan syariah, sehingga pertumbuhan bank syariah tentunya lebih tinggi melampaui yang ada di bank konvensional dengan potensi pasar yang besar. Jadi Bapak Ibu semua lihat bahwa 5 tahun compounding average growth rate ya, KIGAR ya, dana pihak ketiga di konvensional itu tumbuh sebesar 7,8%, sementara di syariah tumbuh sekitar 13,8% atau hampir 2 kali lipat ya. Tapi di sisi lain perlu kita sikapi bersama bahwa penetrasi keuangan syariah di Indonesia memang dibandingkan dengan GDP kita masih sangat rendah. Hanya 3% ya, jauh dibandingkan dengan negara-negara lain, dengan negara tetangga kita aja seperti Malaysia, kita ketinggalan jauh. Jadi penetrasi perbankan ataupun keuangan syariah di Malaysia sudah mencapai 53% terhadap GDP negara tersebut. Dan di Iran melebihi dari GDP. Jadi benar-benar perkembangan keuangan dan perbankan syariah di negara-negara yang kita lihat di slide ini cukup tinggi. Ya, mungkin ini sudah lama mereka jalankan, dan juga mungkin dorongan dari pemangku kepentingan juga cukup optimal. Tapi di sisi lain di Indonesia memang kita punya potensi yang besar
seperti saya sampaikan tadi ya, di sisi lain kita juga melihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar. Di 2021 sendiri jumlah penduduk Muslim di Indonesia sekitar 229 juta ya, hampir 87,2% dari total populasi yang ada di Indonesia. Ini merupakan potensi untuk perkembangan bisnis keuangan ataupun perbankan syariah. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi industri halal, value chain halal, baik itu dari food and beverage, ya, kemudian pariwisata halal, fashion halal, kosmetik halal, farmasi halal. Dan ini sekarang sudah mencapai volume sekitar 4.375 triliun, ini cukup besar. Mungkin ini belum terlalu optimal digarap ya, sebenarnya harapannya di masa yang akan datang ini bisa lebih optimal untuk diperoleh penetrasinya. Nah, BSI sendiri berdiri secara resmi itu pada tanggal 1 Februari 2021. Pada saat itu diresmikan langsung dari istana oleh Bapak Presiden ya. Dan pada kesempatan itu beliau menyampaikan pesan bahwa value proposition BSI ini harus menjadi bank yang universal ya, terbuka, inklusif, tidak eksklusif ya, inklusif. Bisa menerima siapapun menjadi nasabah, menyambut baik siapapun yang ingin menjadi nasabah agar menjangkau lebih banyak masyarakat di tanah air. Kemudian diharapkan BSI memaksimalkan teknologi dan digital, transformasi digital itu harus dilakukan agar dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh layanan perbankan. Kemudian bank yang memang diharapkan diminati oleh kaum milenial ya. Saat ini generasi muda milenial Indonesia mungkin ada sekitar hampir 26% ya. Dari total penduduk kita sekitar 270 juta. Dan ini merupakan satu potensi pasar yang sangat unik dan bagus untuk perbankan bisa penetrate. Kemudian yang keempat, beliau juga berpesan bahwa kompetitif dan memenuhi kebutuhan semua segmen. Jadi artinya bagi nasabah yang memilih berbank dengan BSI, harapannya adalah memang BSI memiliki layanan yang bagus, layanan yang kompetitif dan juga produk yang kompetitif ya dibandingkan dengan pesaingnya, dan juga tentunya pricing ataupun margin yang juga kompetitif dibandingkan dengan kompetitor ataupun pesaingnya. Ini memang value proposition yang ingin kita usung, dan termasuk juga ini digarisbawahi oleh Bapak Presiden pada saat launching BSI pada tanggal 1 Februari 2021. Dan untuk itu memang kami berusaha membangun branding yang kuat ya, termasuk produk dan layanan syariah yang inovatif untuk nasabah yang tadi sampaikan, nasabah yang lebih universal ya. Jadi Bank BSI ini untuk semua nasabah, tidak hanya untuk nasabah yang selama ini menjadi customer base kita, tapi juga kita harapkan banyak nasabah-nasabah baru yang juga akan bergabung dengan BSI. Kita tampilkan wall sign yang lebih clean ya, yang lebih hangat gitu warnanya, mobil kelilingnya seperti itu, kartunya dan juga mobile banking serta Pilot Sign yang ada di sini tentunya bisa memberikan harapan bahwa wajah baru sebuah bank syariah yang lahir lebih modern ya, lebih inovatif, lebih terkemuka dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Next slide ini adalah visi kami ya. Visi kami ingin menjadi top 10 bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam 5 tahun ke depan ya. Dari tahun 2020, 2021 tentunya paling lama 2024 atau 2025 kita udah bisa masuk ke dalam Liga 10 bank syariah terbesar di dunia tentunya, tidak lagi di Indonesia. Nah, misinya apa? Misinya adalah yang pertama adalah BSI ini ingin memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Jadi kami ingin melayani lebih dari 30 juta nasabah dan menjadi top 5 bank ya berdasarkan aset mungkin sekitar 500 triliun pada 5 tahun ke depan. Kemudian ingin menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham, tentunya ukurannya adalah ROI. Kita juga ingin menjadi top 5 bank yang paling profitable di Indonesia dengan ROI lebih dari 18%. Tentunya sebagai bank publik kita ingin juga valuasi ya atau price to book value dari saham BSI nanti ke depan tentunya lebih dari 2 sampai 3 kali ya book value-nya. Tapi ini udah dilewat sekarang, udah lebih dari 3 kali sekarang.
Kemudian yang ketiga adalah ingin menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Selama ini bagi para talenta ataupun anak-anak muda Indonesia yang lulus dari universitas terbaik tidak memilih Bank Syariah sebagai pilihan utama untuk bekerja. Tapi kami ingin membawa nuansa baru bahwa perusahaan dengan nilai yang kuat, memberdayakan masyarakat, serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. Di culture berdasarkan performance base ya. Dan ini sudah kami tes ya, kami coba setelah 5 bulan berdiri, kami coba merekrut sekitar 50 anak muda untuk ditempatkan sebagai ODP, Officer Development Program untuk Risk Management dan IT. Kita hanya butuh 50 yang melamar sekitar 20.000. Dan ini menarik, memang animo cukup besar ya, kita kewalahan sendiri untuk memilih dari 20.000 mendapatkan 50 orang. Nah, berikut adalah ini yang ingin kita capai saat ini di dunia. Itu bank syariah terbesar itu adalah Al Rajhi Bank. Ini adalah milik Saudi, pemerintah Saudi Arabia, dengan market cap sekitar 80,65 miliar US dollar. Diikuti oleh Kuwait Financial House, Abu Dhabi Commercial Bank, Anlima Bank, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita harapkan BSI pada saat ini baru mencapai market cap sekitar 6,4 miliar. Bukan tidak mungkin ya, insya Allah dalam beberapa tahun ke depan BSI bisa jumping ya, masuk dalam Liga 10 besar ini. Ya mungkin tahun depan setelah ada corporate action, tentunya harapannya BSI juga akan lebih bisa ekspansi lebih optimal ya, nanti dari sisi likuiditas sahamnya juga akan lebih membaik. Bapak Ibu sekalian, kita tentunya seperti tadi disampaikan Pak Wamen ya, bahwa bank yang bisa eksis ya di tengah pandemi, yang memang kita sadar bahwa pandemi ini sudah merubah wajah customer dalam hal bertransaksi ataupun berinteraksi dengan banknya. Jadi namanya online atau digitalisasi itu merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita hindar. Jadi kami di BSI itu menganut pola yang namanya bionic banking. Jadi konsep layanan perbankan yang men-shifting beberapa layanan digital ya, dan tentunya transaksi yang sederhana digeser semuanya ke mobile banking ya. Dan tetap masih memiliki cabang. Cabang ini nanti hanya melayani transaksi-transaksi yang bersifat kompleks, misalnya untuk investment, untuk wholesale product ya, yang dimana customer harus datang, perlu advisory, perlu saran, perlu diskusi, tetap ada di cabang. Tapi transaksi yang sifatnya digital bisa dilakukan melalui digital dan sederhana kita pindahkan ke mesin, baik itu mesin ATM, CRM, ataupun mobile banking kita, yang tentunya ini arah yang harus kita jalankan ke depan agar bank ini lebih mudah melayani customer. Kami juga terus berinovasi menghadirkan yang namanya super app ya, on the way kita juga membangun super app. Super app ini artinya mobile ataupun aplikasi online yang bisa melayani kebutuhan nasabah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah di BSI agak berbeda ya value proposition, karena ini adalah bank syariah. Kami memposisikan BSI Mobile itu adalah sebagai sahabat financial, sebagai sahabat sosial, dan sebagai sahabat spiritual ya. Untuk financial tentunya BSI Mobile ini bisa melayani transaksi keuangan mulai dari transfer, overbooking ya, payment ya, lebih dari 1.000 biller, dan juga kita sangat terbuka dengan bisnis yang lain, fintech dan juga e-commerce ya. Kita punya API open banking yang sudah dijalankan. BSI Mobile juga dilengkapi dengan QRIS payment ya, di mana Eri izin Pak, waktunya sudah habis. Waktu sudah habis. Satu slide lagi boleh Pak? Ya. Ya, next adalah ini adalah tadi ini sebetulnya kami menunjukkan bahwa pergeseran transaksi sudah dominan di e-channel. Nah ini adalah slide kami terakhir ya Pak Edi ya. Ini terakhir, next slide. Ini adalah setelah 5 bulan merger, ini posisi pencapaian BSI di bulan Juni, karena ini adalah data yang kita publish di publik ya, karena TBK. Pencapaiannya alhamdulillah cukup bagus, ya, aset tumbuh double digit, pembiayaan double digit, dana pihak ketiga lebih dari 16%, kualitas pembiayaan itu membaik ya, baik dari sisi NPF netnya dan juga gross membaik.
cash coverage untuk pencadangan CKPN-nya juga meningkat. Dan terakhir adalah laba bersih tumbuh dari 1,1 triliun menjadi 1,48 triliun di bulan Juni 2021 yang lalu, tumbuh sebesar 34,29%. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau memang ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri izin bertanya, Pak Eri bisa bertahan di sesi sampai jam berapa? Monggo Pak, 15 menit, 20 menit masih bisa. Oke, Pak, satu pertanyaan ya dari peserta ya. Sebelumnya saya mau tanya, apakah materi Bapak bisa kami share kepada para peserta nanti? Boleh Pak, boleh, silakan. Boleh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, bagaimana BSI bisa menggabungkan core banking system 3 bank dan mengembangkan digital banking dalam waktu yang singkat? Saya tambah lagi Pak, dalam jumlah penduduk besar beragama Islam, bagaimana cara BSI menggait mereka? Seperti data disampaikan tadi bahwa BSI masih potensi pasarnya masih sangat besar di Indonesia ini. Nah itu bagaimana Pak rencana menggarapnya? Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edi. Pertanyaannya bagus ya. Tentunya dari sisi penggabungan core banking. Jadi merger itu sebenarnya ada 2 tahap ya. Tahap pertama adalah kita namakan legal merger. Jadi BSI baru selesai melaksanakan legal merger pada tanggal 1 Februari 2021 yang lalu. Kemudian setelah legal merger tentunya kita lakukan yang namanya operasional merger. Nah, operasional merger ini sampai bulan Agustus yang lalu sudah selesai kita jalankan. Jadi apa yang kita lakukan dalam operasional merger ini? Pertama adalah melakukan roll out ya. Kita punya pada 1 Februari itu kita juga punya 3 cabang pilot ya dari 3 legacy yang berbeda. Nah, pilot ini tempat kita belajar semacam laboratorium untuk kita belajar gimana caranya menggabung-gabungkan 3 rekening dari 3 bank yang berbeda ini menjadi satu di sistemnya BSI. Kemudian yang kedua adalah dari sisi core banking ya, tentunya pelan-pelan ya rekening ya transaksi kita lakukan mulai dari bulan Februari sampai bulan Agustus kemarin ya memang nggak mudah. Tiap bulan itu ada jadwal roll out ya, kita mulai dari Indonesia bagian timur, kemudian seluruh Jawa, kota-kota di Jawa. Ini proses terus ya, memang nggak kelihatan di permukaan nggak kelihatan, tapi kita kerja all out ya untuk menyelesaikan penggabungan core banking dan juga dari sisi rekening dan transaksi nasabah yang ada di 3 bank ini gitu. Tapi alhamdulillah bulan Agustus yang lalu udah selesai, tinggal kita announce ya, tinggal kita gabungkan core bankingnya kita setelah kita mendapatkan rilis satu sandi clearing ya, kode bank dan lain sebagainya dari Bank Indonesia. Mungkin insyaallah nanti bulan awal November ini akan kita sampaikan kepada masyarakat dan juga pada nasabah. Dan tentunya ini perlu kemampuan project management yang kuat ya, artinya dari sisi perencanaan, kemudian kita membangun work stream yang tadi yang mengurusi dari sisi penggabungan ini, tim yang solid sesuai dengan job desk yang ada, tugas yang ada, dan mereka bekerja tentunya siang dan malam, dan tanpa henti dibantu oleh beberapa konsultan juga tentunya yang kita hire untuk membantu kita untuk mengerjakan hal-hal yang memang harus kita selesaikan dalam tahun ini. Jadi ini adalah merupakan satu berkah juga buat kita walaupun di tengah pandemi, tapi kita masih bisa bekerja dengan baik ya, menggabungkan dan hampir tanpa ada kendala yang berarti komplain dari nasabah dalam hal kita bisa memindahkan rekening-rekening dari BRIS ke dalam sistemnya BSI. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya penduduk muslim yang besar. Memang selama ini kami melihat bahwa ada fenomena ya di masyarakat selama ini bahwa bank syariah itu adalah tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional. Pertama dari sisi sumber daya manusia, itu dianggap belum terlalu advance ya dibandingkan dengan yang ada di konvensional. Kemudian kedua adalah teknologi yang kurang bagus dan risk management system. Nah ini merger ini tujuan kami adalah menjawab itu tadi ya. Jadi hal-hal yang menjadi concern ya dari masyarakat, dari nasabah, tentunya bisa diadres melalui merger ini.
Kemudian yang berikut adalah sangat menarik ya, biasanya kalau nasabah ingin mendapatkan pembiayaan ataupun loan gitu, mereka pasti datang ke bank yang besar. Misalnya datang ke bank Buku 4 ya, kemudian nggak dapat di sana, nanti dia akan datang ke bank berikutnya, bank swasta nasional, nggak dapat lagi, baru nanti datang ke syariah. Tapi ini kita nggak boleh lakukan. Setelah BSI ini merger, ya kita harus compete ya dari sisi layanan maupun produk. Jadi artinya customer ya bisa direct langsung ke BSI, nggak perlu lagi muter-muter mencari bank yang memang menjadi pilihan nasabah. Jadi memang ini tantangan kita, gimana caranya membangun ekosistem yang end-to-end. Khusus untuk yang ekosistem Islami ini, kami banyak bekerja dengan lembaga-lembaga seperti Basnas misalnya. Untuk zakat, kami sudah menandatangani ya perjanjian dengan Basnas bahwa BSI menjadi bank utama untuk melayani pembayaran zakat ya, masyarakat terutama Muslim di seluruh Indonesia, di seluruh cabang kami. Dan BSI sendiri juga menjadi UPZ. UPZ itu adalah unit penerima zakat ya di Indonesia. Kemudian kami juga membangun ekosistem pesantren ya. Pesantren bekerja sama dengan MES dan juga Masyarakat Ekonomi Syariah dan Pertamina. Harapannya tahun ini hampir lebih dari 1.000 titik ya di pesantren ada kolaborasi antara BSI, Pertamina, dan MES untuk membiayai Pertasop. Pertasop itu adalah mini pompa bensin atau SPBU yang nanti tentunya kerjasama dengan Pertamina memilih pesantren mana saja yang bisa dijadikan tempat ataupun nanti mereka pembiayaannya melalui BSI. Dan tidak hanya menjual bensin ya, tapi juga nanti dilengkapi juga dengan produk-produk Pertamina yang lain seperti oli ataupun yang lain-lain, tapi juga nanti dilengkapi dengan agent bankingnya BSI, BSI Smart namanya. Nanti pesantren-pesantren itu juga bisa menjadi cabang BSI yang tanpa fisik gitu ya, jadi agent banking ya, atau sama dengan kalau yang BRI itu namanya BRI Briling, itu sama seperti itu. Dan harapannya pesantren dan juga perekonomian di pesantren juga terus meningkat. Di sisi lain, ada mungkin lebih dari 200.000 ya masjid di Indonesia. Ini juga sedang kita integrasikan bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia untuk dipasang QRIS ya, QR, di mana nanti kalau para jamaah ya melakukan dengan sumbangan, nggak perlu lagi perlu dengan fisik uang ya, karena mengelola fisik uang apalagi di masa pandemi ini juga beresiko. Nanti bisa di-tap ya melalui mobile banking BSI ya, melalui kotak amal yang sudah kita taruh kris gitu. Dan ini juga upaya kita untuk membangun capability dari sisi ekosistem Islami tadi. Dan banyak lagi hal-hal lain yang kita lakukan, termasuk UMKM syariah, kur syariah ya. Kemudian kita juga membangun mulai dari Aceh, kemudian Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, UMKM Center untuk membantu ya para pengusaha UMKM yang tadi mendapatkan pembiayaan kur syariah ataupun SME syariah dari BSI untuk berkembang menjadi pengusaha yang memang punya cara, punya kemampuan dalam mengelola keuangannya. Mungkin begitu Pak Edi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.